rahmatnya, atas karunia-Nya pagi hari ini di waktu yang kalau anak-anak muda ini biasanya harusnya rebahan gitu. Ini waktu-waktu kita rebahan ya. Eh, tapi kemudian Allah mudahkan. Kalau biasanya kalau kajian offline itu Allah mudahkan langkah kita. Kalau ini berarti Allah mudahkan jaringan kita, Allah mudahkan niat kita, Allah kuatkan kita untuk kemudian tidak terdistrak dengan scrolling timeline, untuk tidak terdistrak dengan menghabiskan waktu melihat explore Instagram atau menghabiskan waktu melihat trending di YouTube gitu ya. Tapi kemudian teman-teman memilih untuk menghabiskan kuota internetnya untuk melihat atau mengikuti kajian akbar yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Al-Hurriyah dan dari Institut Pertanian Bogor. Jadi alhamdulillah ya, ini adalah nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Kemudian salawat berikan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, manusia terbaik, suri tauladan kita, mata air keteladanan kita, yang kalau kita mau cari benang merah ya, kebaikan-kebaikan ada pada dirinya. Beliau adalah seorang ayah, sekaligus seorang suami, sekaligus seorang pengusaha, seorang panglima perang, ahli strategi, apalagi ya, semua profesi ini kita akan dapatkan kebaikan-kebaikannya dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi hambanya, bisa menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai ke akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saya izin share screen ya, boleh? Bisa nggak ya? Harus di ini dulu nih. Ini ada yang lagi share screen ya? Ini kayaknya share screen-nya belum dimatiin nih. Oke. Saya izin share screen. Ada materi di sini. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah ya? Oke. Nah, kalau tadi Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi ya, itu membahas mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW, jadi refleksi hijrah ya, di mana itu jadi momentum kalender Islam kita. Tapi kemudian saya lebih membahas ke kondisi Indonesianya, refleksi kemerdekaannya gitu ya. Karena memang saya bukan ustadz, ya orang yang masih belajar juga sama-sama, kira-kira gitu. Jadi izinkan saya untuk sekedar share apa yang saya tahu atau apa yang pernah saya pelajari tentang bagaimana kondisi kita hari ini, dan tadi titik tekannya adalah peran apa yang bisa kita ambil dari refleksi kemerdekaan. Karena memang kalau kita ibaratkan panah begitu ya, kita memang harus tarik jauh ke belakang untuk mendapatkan loncatan yang ke depan gitu. Jadi bagaimana apa yang kita pelajari dari kemerdekaan akan coba saya share sedikit pada kesempatan ini. Saya beri judul materi hari ini dengan menjawab panggilan Indonesia begitu, karena hari ini rasanya Indonesia ini memanggil kita, para pelaku-pelaku sejarah, para aktor-aktor, para subjek ya, terutama teman-teman di sini yang masih anak muda. Ini kita harusnya merasa terpanggil dengan kondisi bangsa kita hari ini. Karena memang bagaimanapun kalau kita ngomongin soal kemerdekaan, satu hal yang bisa kita pelajari adalah setiap zaman punya tantangannya, dan setiap tantangan zaman itu ada peran anak muda di dalamnya. Kalau nggak ada kaum muda yang mendesak kaum tua, mungkin 17 Agustus hanya menjadi satu hari biasa yang akan kita lewati ya, tanpa adanya peringatan kemerdekaan di sana. Nah, tapi sejarah telah membuktikan
sejarah di berbagai belahan dunia manapun, peran anak muda menjadi sentral. Nah, hari ini kita kemudian bertanya, ya, peran apa yang bisa kita ambil dan tantangan seperti apa yang ada di depan mata kita, yang bagi saya itu harus dijadikan sebuah panggilan, ya. Berbagai kondisi itu adalah sebuah panggilan bagi kita untuk berperan dan bukan baperan, kira-kira gitu. Baik, pertama saya harus mengingatkan bahwa ini adalah percakapan sama orang biasa, jadi kita cerita-cerita aja. Saya sama seperti teman-teman, ya, masih suka makan indomie pakai nasi, kira-kira begitu, masih suka rebahan juga gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, insyaallah. Baik, mungkin datanya juga udah beberapa berubah, tapi ini saya buat di tahun 2017, di tahun 2018 akhir, nah, dimana Indonesia hari ini tuh peringkat 2 pengangguran terbanyak ASEAN, ini sebelum kondisi pandemi, 62 terburuk dalam pertimbangan ekonomi, 91 peringkat 91 dari negara berdasarkan kesehatan penduduknya kata WHO. Kemudian entah itu World Health Organization atau ada yang mau bilang World hanya diganti, ya, itu hari ini menjadi perdebatan. Tapi ini adalah kondisi kita hari ini. Indeks literasi 62 dari 72 negara. Indeks demokrasi tahun 2017 ada 72,39, jauh dari ideal, apalagi kalau kita lihat hari ini di mana kita masih punya banyak pasal-pasal karet yang kemudian dijadikan cara-cara untuk membungkam pendapat. Dan hari ini cara-cara membungkam pendapat atau merusak alam demokrasi kita itu banyak begitu, ya. Ada yang dengan buzzer, ya, ada yang dengan aksi jadi-jadian begitu. Saya pernah sampaikan itu di Buka Talks, teman-teman bisa lihat. Kemudian tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, kemudian ada angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita, ya, rule of law juga ada, masih 5,85. Yang pada intinya saya ingin katakan bahwa Indonesia hari ini tuh memanggil kita dengan kondisi ini, dengan angka-angka ini, ya. Apalagi kalau kita lihat di next slide, ini luar biasa gitu. Jadi kalau ditanya begitu, ya, Indonesia hari ini udah merdeka atau belum misalnya, wah, ya, coba deh biar ada interaksi, ya, di kolom chat coba ditulis, menurut teman-teman Indonesia hari ini udah merdeka atau belum. Ini nggak ada benar salah, ya, boleh di chat aja. Belum, Bang, belum. Oke, kayaknya udah saya dapat gambarannya, ya. Belum semua, belum sepenuhnya. Katanya iya, faktanya belum merdeka lahir batin. Siapa ini batinnya belum merdeka? Merdeka secara fisik tapi tidak dengan makna. Oke, masih malas. Merdeka investor asing, siap. Oke, thank you banget jawabannya teman-teman semua. Ya, Indonesia merdeka atau belum? Jawabannya tergantung siapa yang jawab. Kalau yang jawab adalah mereka yang punya mobil mewah, yang tinggal di rumah mewah, yang udah punya yang bingungnya itu bingung milih makan apa, bingung liburan kemana. Nah, itu akan menjawab, ya, Indonesia merdeka. Tapi kalau ditanya, kalau yang jawab adalah mereka yang masih bingung makan enggak pagi atau siang ini, ya, masih bingung mau tidur di mana, masih kesulitan dalam mencari kerja, masih kesulitan dalam baik itu ekonomi, atau bahkan juga misalnya dalam menjalankan sepenuhnya agamanya, gitu kan. Nah, itu berarti Indonesia, dia akan menjawab Indonesia belum merdeka. Jadi tergantung merdeka itu siapa yang jawab. Nah, kalau kayak gini nih, ketimpangan ekonomi Indonesia itu peringkat 4. Jadi 49,3%. Jadi 1% warga Indonesia itu menguasai, atau 49,3% kekayaan kita itu dikuasai oleh 1% warga. 49,3%
dikuasai oleh 1% warga. Nah, kalau kita tanya ke 1% warga ini, ya kira-kira pastilah, oh merdeka kok Indonesia. 49,3%, ada di peringkat 4, ketimpangan ekonomi yang sangat-sangat buruk. Nah, teman-teman semua, beginilah kira-kira ya realitanya ya. Jadi di balik gedung-gedung yang megah itu ada rumah-rumah yang masih mungkin tidak beratap ya, yang tidak berlantai, yang beralaskan tanah gitu ya, beratapkan langit. Jadi saya ingin teman-teman semua melihat ini bukan sekedar angka-angka, bukan sekedar data-data, tapi juga menjadi sebuah rasa bahwa ya di balik gedung yang megah itu masih ada seorang bapak yang banting tulang untuk membeli susu buat anaknya. Masih ada seorang ibu yang banting tulang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Jadi ini bukan sekedar angka, tapi ini adalah soal rasa ketidakadilan. Kenapa ini harus diperjuangkan? Karena cita-cita kemerdekaan kita itu, ya kalau kita lihat di Pancasila itu keadilan sosial. Jadi sifatnya kolektif, bukan individual. Maka wajar kalau kemudian kita, yang tadi jawaban teman-teman semua, merasa bahwa kita belum. Meskipun mungkin kita sudah merasa punya kenyamanan dalam hidup, tapi kita sadar, baik yang belum di-mute gitu, tapi kita sadar bahwa ada kondisi yang tidak ideal, ada gap antara idealita dengan realita, dan gap inilah yang disebut dengan masalah inilah yang memanggil kita untuk berperan. Nah, kalau tadi kita cerita yang buruknya, sekarang kita cerita kabar baiknya. Kabar baiknya bagi Indonesia, kita punya peluang. Peluangnya adalah siapa? Adalah kita. Peluangnya di sini. Sering pasti didengar ya di seminar apapun, bonus demografi ini. Ini peluangnya. Di mana? Di kita. Usia produktifnya itu ya akan mencapai atau lebih tinggi daripada usia yang tidak produktif. Nah, ini jadi dependensi rasionya akan terus turun, dan bahkan kalau kita bandingkan Indonesia tahun 2010 dengan Jepang tahun 1950 itu kurang lebih sama ya. Tapi apa yang terjadi dengan Jepang saat itu? Saat berakhirnya bonus demografi, dari 20 tahun ia mendapatkannya, dari 1950 ke 1970 itu Jepang bisa tumbuh melejit jadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga setelah Amerika dan Uni Soviet. Nah, Indonesia mau finish di nomor berapa? Nah, ini tergantung kita. Ini ada beberapa negara yang tema bonus demografi. Ya, pasti bosan kalau dengerin ya. Nah, ini sedikit fakta-fakta lah ya, di mana peluang itu ternyata sangat terancam. Ini ada angka prevalensi pengguna narkoba, ya, penyalahgunaan narkoba. Kemudian ini ada 1,9% ya. Kemudian ini pornografi, luar biasa ya. Internet maju, hampir semua bisa mengakses internet sekarang ya. Tapi apa yang diakses? TikTok, pornografi, bahkan yang paling besar itu masih pornografi nomor 1. 90% anak terpapar pornografi di internet. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana peluang kita hari ini gitu. Apakah kita termasuk di dalamnya? Ini jadi refleksi juga bagi kita. Ini angka partisipasi kasar perguruan tinggi, education index kita gitu ya. Kenapa saya tampilkan education index? Karena kita misalnya bicara tentang pornografi, penutupan secara teknis ya, tanpa diikuti dengan edukasi yang masif, dengan penyadaran dari diri sendiri yang ditanamkan pada diri sendiri, itu hanya akan kemudian menimbulkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Diblokir tinggal pakai VPN. Jadi
solusinya bukan di teknis, solusinya adalah di pemikiran, solusinya adalah di karakter, solusinya ada di moral. Nah sekarang apakah pendidikan kita itu udah provide itu, udah menyediakan itu, udah memfasilitasi itu? Apakah setiap rumah sekarang sudah mampu kemudian menjadi tempat yang nyaman bagi seorang anaknya? Apakah sekolah udah mampu memfasilitasi pendidikan yang layak, yang menyadarkan bukan hanya tentang perhitungan matematika tapi juga etika, bukan hanya sekedar menghafal tapi juga bicara soal moral? Nah itu refleksinya. Nah ini education index kita ya. Nah saya percepat. Nah pada intinya kalau kita mau Indonesia melesat maju begitu ya, karena kalau bagi saya Indonesia hari ini kondisinya bagaikan kondisinya itu ada di tengah-tengah. Jadi langit kita terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah, langit kita tinggi kita terbang terlalu rendah. Jadi sebenarnya kita nggak buruk-buruk amat, tapi ada gap yang jauh antara resource yang kita miliki dengan pencapaian seharusnya. Jadi dengan resource kita, sumber daya alam dan sumber daya manusia kita, harusnya pencapaian kita itu lebih dari ini gitu. Jadi kita mengalami kemajuan ya, kita mengalami kita mengalami perbaikan, tapi masih jauh dari yang seharusnya, masih jauh gapnya dari resource yang kita miliki. Jadi harusnya kita bisa lebih optimal. Nah kuncinya adalah pertumbuhan kuantitas sumber daya manusianya tadi, usia produktifnya tadi harus diikuti dengan pertumbuhan kualitas gitu. Nah maka dari itu mau nggak mau ya, perbaikan kualitas diri, self improvement itu jadi bagian dari solusi yang nggak bisa dipisahkan untuk kemudian membuat perbaikan dari bangsa ini. Jadi sebenarnya sebelum kita mikir jauh-jauh kita mau memperbaiki A, B, C, dan D, ada diri kita yang sangat-sangat perlu untuk diperbaiki. Kemerdekaan jiwa kita, kemerdekaan pikiran kita gitu ya, karena itu adalah modal yang sangat besar dan penting untuk mengambil peran di dalam perjalanan hidup kita untuk bangsa ini. Nah sekarang refleksinya apa sih sebenarnya modal kemerdekaan kita? Yang pertama, jiwa yang merdeka ya, jiwa yang merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta ya, mereka hidup di zaman yang terjajah, tapi kemudian mampu melahirkan karya-karya besar. Kenapa? Karena meskipun zamannya hidup di dalam zaman penjajahan, tapi punya jiwa yang merdeka. Nah, kita hari ini mungkin hidup dalam zaman yang lebih bebas, tapi apakah jiwa kita sudah merdeka? Apakah jiwa kita sudah merdeka dari ekspektasi manusia? Apakah jiwa kita sudah merdeka dari pengejaran terhadap materi? Apakah kita sudah benar-benar menjadi hanya menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tips atau rumus dari jiwa merdeka itu adalah ketika kita benar-benar sudah menanamkan pada diri kita, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Tidak menghamba pada selain Allah, tidak menghamba pada puji-pujian, tidak menghamba pada jumlah follower, tidak menghamba pada jumlah subscriber, tidak menghamba pada materi, kekayaan, tapi hanya kepada Allah. Jadi niatnya selalu lillahi ta'ala. Jadi kalau kita lihat gitu ya, ketika ini suara saya masih kedengar ya? Kedengar jelas. Oke, baik. Siap. Oke. Nah, sama Dinda. ada yang belum di mute? Tolong. Oke, thank you. Nah, balik lagi ya. Jadi modal kemerdekaan pertama jiwa yang merdeka. Nah, jiwa yang merdeka ini adalah kemampuan kita mendikotomi kendali. Kalau bahasa bukunya filosofi teras itu ya. Ada hal-hal yang bisa kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan.
dan kita harus berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, makanya kalau tadi dibahas ya, surat ya, ayat yang turun pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fokusnya bukan hanya di Iqra sebenarnya, tapi ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kita membaca alam ya. Kalau tilawah itu membaca secara tekstual, kalau Iqra itu membaca fenomenal kontekstual gitu ya, membaca alam. Tapi bukan sekedar membaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini sebenarnya sebuah rumus psikologis yang amat dahsyat. Ya, di mana Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra ini menjadi faktor eksternal. Jadi kita melihat faktor eksternal. Dan kemerdekaan itu timbul ketika kita mampu bismi rabbikal ladzi khalaq, melihat faktor eksternalnya itu dengan faktor internal yang hanya kepada Allah. Hanya dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Jadi ada kesadaran spiritual di sana. Kesadaran bahwa setiap faktor eksternal ini ya, atau setiap yang terjadi itu adalah ciptaan dari Allah, kehendak dari Allah. Nah, itu yang akan kemudian menghantarkan jiwa kita pada kemerdekaan. Selanjutnya, keberanian. Keberanian menghadapi proses, merasakan penderitaan, memikul beban. Ini modal kita menjadi kaum perubahan, begitu kira-kira ya. Yang membedakan pemimpin dengan pemimpi itu huruf N yang ada di belakangnya. Satu huruf N itu adalah nyali. Orang-orang yang bermimpi dia punya angan-angan yang tinggi, tapi kemudian ia menutup matanya dan menidurkan dirinya di atas kasur, dan kemudian hanya berharap, seandainya. Sedangkan mereka yang punya keberanian dan nyali, mereka punya angan-angan, punya cita-cita, punya mimpi, dan kemudian membuka matanya, lalu melangkahkan kakinya dengan tegap dan berani untuk menerima semua resiko dari cita-cita yang akan dicapai. Nah, itu modal kedua dari kemerdekaan kita, keberanian. Ya, tidak akan ada perjuangan tanpa keberanian para pahlawan-pahlawan kita misalnya. Nah, ini ya penting lagi, persatuan gitu ya. Ini era kita hari ini sebenarnya. Kita nggak akan bisa menempuh perjuangan itu seorang diri, berperan seorang diri itu nggak bisa. Dan ini menjadi sebuah PR besar kita. Jadi dalam catatan seorang demonstran, Sohoki pernah mengatakan bahwasanya setelah kemerdekaan kita kehilangan satu harta karun yang sangat besar. Ya, saya coba baca ininya ya. Nah, jadi Sohoki mengatakan begini: revolusi Prancis menginginkan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tapi yang dia dapat adalah totalitarisme Napoleon dan seterusnya. Kelas-kelas makin diperuncing dan seterusnya. Revolusi Oktober 1917 menginginkan hapusnya kelas masyarakat, tapi yang didapat ialah kelas baru, seperti dikatakan dalam The New Class oleh Milo Vandes. Tetapi revolusi Indonesia lebih tragis lagi. Kenapa? Karena tragedi dari segala tragedi. Berbeda dengan revolusi Prancis dan Rusia di mana mereka menjumpai ekonomi, yaitu pertentangan dengan ide-ide mereka sendiri. Revolusi Indonesia bukan hanya itu saja, melainkan juga kehilangan apa yang sudah dipunyai pada zaman Hindia Belanda, yaitu yang paling berharga, persatuan bangsa. Jadi kita kehilangan persatuan bangsa, ya, mulai terkikis persatuan bangsa dan mulai terpecah oleh hal-hal yang sepele, mulai terpecah oleh hal-hal yang tidak substansial, baik di dalam sesama umat beragama maupun antar umat beragama. Yang pakai kunut nggak pakai kunut berantem, sampai ke hal yang paling sepele, makan bubur diaduk nggak diaduk, ribut. Atau bahkan juga hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu hal-hal yang banyak sekali hari ini yang mengorbankan, ya, bahkan sampai mengorbankan persatuan di dalam keluarga, yaitu apa? Pemilihan presiden. Nah, ini harus disadari bahwasanya kemerdekaan itu hanya akan dicapai dengan persatuan gitu. Waktu itu 1928 ya.
Sumpah Pemuda itu menjadi saksi bahwasanya saat itu anak-anak muda begitu sadar pentingnya persatuan sebagai lompatan besar untuk kita menuju ke kemerdekaan. Nah, hari ini anak muda harus jadi pionir utamanya. Apalagi di era digital ini, kita selaku digital native ya, jadi kita warga asli digital ini harus kemudian mampu mengedukasi, memberikan informasi yang positif, dan kemudian memberikan literasi kepada keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, untuk kemudian tidak termakan hal-hal yang memecah belah, ya, apalagi informasi-informasi yang gak jelas yang ada di sosial media. So ini persatuan, ya, kolaborasi ini era kita hari ini, ya. Sehebat apapun diri kita akan selalu punya kekurangan, dan gak ada cara yang lebih baik untuk mengisi kekurangan itu selain dengan bekerja sama, gitu ya. Nah, saya singkat saja dikit lagi pengetahuan, ya. Ini refleksi selanjutnya, pengetahuan, pendidikan. Hari Kebangkitan Nasional yang kemudian diperingati dengan tanggal berdirinya Budi Utomo di tahun 1908 itu menjadi refleksi, ya, bahwa kemerdekaan itu lahir atau kebangkitan kita itu diawali dengan kesadaran yang merupakan hasil dari pengetahuan dan keterdidikan. Jadi anak bangsa kita terdidik, ya, memperoleh pendidikan dan pengetahuan, dan kemudian sadar bahwasanya kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Kita nggak boleh terjajah terus. Kita nggak boleh terjajah terus nih. Kemudian disebarkanlah semangat itu, dan kemudian bangkitlah kesadaran kita. Kemudian dimulailah perjuangan-perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu. Pendidikan melahirkan kesadaran, kesadaran melahirkan kebangkitan, dan kemudian berujung pada kemerdekaan. Nah, maka dari itu, ya, ini jadi refleksi kondisi pendidikan kita. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau punya cita-cita Indonesia akan memimpin dunia 2045 misalnya, atau nggak usah lama-lama 2030 misalnya, maka menurut saya, ya, nggak ada cara lain selain kita mulai dari pembenahan dalam pendidikan, ya. Pendidikan yang benar-benar melahirkan para intelektual, bukan sekedar bergelar sarjana. Intelektual adalah orang-orang yang bukan diukur dari banyaknya gelar, tapi diukur dari kesadarannya untuk selalu melihat atau untuk selalu mengusahakan perbaikan. Bukan sekedar urun angan, tapi turun tangan. Jadi bukan sekedar memperbanyak lembaran-lembaran publikasi-publikasi, tapi juga bagaimana kemudian mampu mengusahakan itu menjadi sebuah perubahan yang nyata di masyarakat, gitu ya. Ini modal yang ketiga, pengetahuan. Jadi kalau ada pepatah Cina itu mengatakan, jika Anda punya rencana kehidupan setahun, tanamlah padi; punya rencana kehidupan 10 tahun, tanamlah pohon; dan jika Anda mempunyai rencana kehidupan sepanjang hayat, belajar. Islam pun juga mengajarkan demikian. Kalau mau sukses di dunia pakai ilmu, di akhirat pakai ilmu, sukses dunia akhirat dengan ilmu. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi betapa ilmu, pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting, yang perlu kita perbaiki untuk kemudian mencapai kemerdekaan yang sepenuhnya. Dan terakhir, kesadaran spiritual. So, bagaimanapun beratnya perjuangan, gagahnya para pahlawan, tetap aja para pahlawan dan putri bangsa ini itu sadar bahwa kemerdekaan ini adalah diraih dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini hebatnya para pahlawan kita, para pendiri bangsa ini. Jadi mereka sadar, ya, bahwa sekuat apapun perjuangan mereka, ya, bagaimanapun berdarahnya mereka tidak mengatakan, ini loh kemerdekaan Indonesia ini adalah hasil jerih payahku,
ini loh kemerdekaan ini adalah karena Jenderal A, Jenderal B, dan Jenderal C. Ini loh kemerdekaan ini karena perjuangan oleh A, B, C, dan D. Enggak. Tapi semuanya bersepakat dan mengatakan ada faktor X di sana. Faktor yang dominan dan menentukan kemerdekaan ini. Punya kesadaran yang melambangkan kesadaran spiritual dari para pendiri bangsa. Bahwasanya bangsa ini tidak akan merdeka kalau tidak dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahkan di Pancasila dikatakan, yang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua bukti ini, ya, saya rasa cukup untuk menggambarkan bahwasannya bangsa Indonesia ini sejatinya adalah bangsa yang memiliki kesadaran spiritual, yang paham betul, ya, bagaimana agama adalah tuntunan hidup yang akan mampu menjadikan kehidupan berbangsa ini menjadi kehidupan yang penuh dengan kemanusiaan, yang adil dan beradab, ya, yang bisa menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah mufakat, sehingga dari hal tersebut bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan semua, inilah refleksi yang bisa kita ambil dari kemerdekaan. Dan bulan Muharram ini, ya, juga menjadi refleksi bagi diri kita. Bagaimana setahun ke belakang kondisi apa yang sudah kita capai dan bagaimana perencanaan kita, peran apa yang kita ambil ke depan. Nah, bagaimana kita bisa menentukan peran kita? Peranan terbaik itu ada di pertemuan antara dua lingkaran, setidaknya dua lingkaran, yaitu kemampuan terbaik yang kita miliki dan permasalahan yang ingin diselesaikan. Kemampuan terbaik yang kita miliki dan permasalahan yang butuh diselesaikan. Jadi passion dan mission, kira-kira begitu. Passion dan mission. Nah, pertemuan ini itulah peran terbaik kita. Jadi bagaimana kita mencari peran kita? Pertama, kenali diri, kenali apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita suka untuk melakukan. Kemudian analisis lingkungan sekitar kita, kira-kira peranan apa yang dibutuhkan dari kemampuan yang kita miliki itu. Nah, titik temu itulah menjadi peran yang kira-kira terbaik insya Allah untuk kita ambil untuk berkarya bagi bangsa dan bagi agama ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mungkin saya ingin sampaikan begini. Islam dan anak muda itu adalah dua kata kunci yang begitu dahsyat untuk melahirkan perubahan, ya. Islam telah menyediakan bagaimana tuntunannya, ya, syamil wa mutakamil, agama yang syumuliyatus zaman, syumuliyatul makan, syumuliyatul manhaj. Sudah diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, sekarang kita tugasnya anak muda ini untuk memangkas gap, ya, antara idealita dengan realita, yaitu untuk menjawab panggilan-panggilan tadi dengan semangat kesadaran spiritual lillahi ta'ala, dengan keberanian, dengan keikhlasan, dan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih. Lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Nah, jazakallah khair. Nah, pada Bang Fatur yang telah menyampaikan tadi ada banyak ya yang mungkin cukup mind-blowing gitu ya. Dan tadi sempat disampaikan beberapa data-data di Indonesia tentang pengangguran, tentang ketimpangan gitu ya. Namun juga ada peluang gitu ya, ada peluang di dalamnya di mana kita akan menikmati bonus demografi di Indonesia yang sempat dinikmati oleh Jepang di tahun 1970 dan hingga sekarang akhirnya
menduduki ekonomi yang peringkat ketiga. Dan dilanjut kepada modal apa yang harus kita punya gitu ya. Yang di sana ada beberapa modal, yaitu jiwa merdeka, keberanian, persatuan, pengetahuan, dan juga kesadaran spiritual. Ya, semoga ini bisa membangun semangat kita. Oke, dan kita akan masuk ke sesi diskusi, dan karena ini ada masuk beberapa pertanyaan, maka di sini akan kami pilih beberapa saja ya, karena kita akan terbatas oleh waktu. Oke, yang pertama di sini ada pertanyaan masuk dari Ayah dari Kediri. Izin bertanya, jika kita ingin berupaya untuk Indonesia atau minimal untuk sekitar kita, namun bagaimana mengatasi mindset bahwa saya sendiri belum mampu berupaya untuk diri sendiri, atau kita berpikir egois bahwa saya harus bekerja daripada memikirkan orang yang tidak memikirkan kita. Oke, bagaimana intinya adalah bagaimana menyikapi keegoisan kita gitu ya. Kita aja belum bisa ngurus diri sendiri gitu ya, terus ngapain ngurusin orang yang ngurusin kita. Itu yang pertama. Baik, itu bisa lahir dari kita, bahkan bisa lahir gue dari orang lain ya. Itu sering banget kayak, ngapain ngurusin orang, diri sendiri aja belum diurus gitu ya. Nah ini bahaya ya. Bahaya kenapa? Karena jangan-jangan ini akan menimbulkan rasa malu kita untuk berbuat baik. Jangan-jangan ini akan melunturkan semangat kita untuk kemudian ikut menunaikan amar ma'ruf nahi munkar wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi tidak harus menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan. Tidak harus menunggu sempurna untuk memberikan kebermanfaatan. Ya. Karena ketidaksempurnaan diri kita itu tidak melunturkan kewajiban yang sudah melekat pada kita ketika kita telah bersyahadat, ya. Kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban untuk wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr tidak luntur. Ya. Tidak luntur itu. Nah, makanya ada kemudian prinsip aslih nafsak wad'u ghairaka. Aslih nafsak wad'u ghairaka. Perbaikilah perbaikilah orang lain sambil memperbaiki dirimu sendiri. Nah, jadi nggak usah malu begitu ya. Apa yang teman-teman ketahui, kebaikan yang teman-teman bisa lakukan, lakukanlah sambil kemudian memperbaiki diri sendiri gitu. Karena kalau kita menunggu sempurna, percayalah tidak ada kesempurnaan dalam diri kita. Tidak akan ada waktu untuk bisa kita tidak ada waktu yang bisa kita tunggu, atau tidak ada batas waktu yang bisa kita tunggu kalau kita menunggu diri kita menjadi seorang yang sempurna. Maka dari itu tadi, perbaiki diri sendiri sambil di waktu yang bersamaan memperbaiki juga orang lain, melakukan kebaikan. Insya Allah justru itu juga menjadi pelecut bagi kita, ya, pemicu yang hebat bagi kita untuk bisa lebih semangat lagi memperbaiki diri sendiri. Kira-kira itu ya jawaban singkat untuk pertanyaan dari dari Kediri. Siapa tadi namanya? Dari Kediri ya, Ayah dari Kediri. Nggak usah malu gitu. Justru jangan terjebak nih dengan pemikiran itu, karena tadi kewajiban kita nggak gugur oleh ketidaksempurnaan diri kita. Jadi perbaikilah diri kita sambil tetap melakukan kewajiban kita untuk kemudian menyebarkan kebaikan kepada orang lain, memberikan manfaat bagi orang lain. Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan masuk dari Indah, dan beliau dari Medan dan dari Universitas dari USU ya. Baik. Oke, pertanyaannya adalah, ketika kita ingin menggerakkan diri kita untuk berkontribusi dalam gerakan atau komunitas yang insya Allah dari sinilah bisa mengubah Indonesia, menyadarkan bahwa kita adalah ajaran untuk Indonesia, tetapi di tengah jalan banyak sekali ditemu rintangan yang mungkin salah satunya adalah beberapa teman yang tidak sefrekuensi, tidak satu langkah, dan tidak sepemikiran untuk ucapan kita. Apakah sebaiknya kita keluar dari zona tersebut yang mungkin ada sedikit kesalahan dan membentuk gerakan baru, atau kita bertahan dan memperbaiki sistem yang di dalam? Oke, luar biasa pertanyaannya. Baik, luar biasa pertanyaannya. Ini dilema anak-anak organisasi begitu ya. Sering, saya juga pernah merasakan hal itu. Pertama, kalau saya lihat berarti pertanyaannya ini teman-teman ada sebagai anggota begitu ya. Jadi beda case-nya kalau nanti ini soal pemimpin, nanti ini itu soal team building. Kalau kayak gini, teman-teman lihat dulu lagi ya,
yang perlu diperhatikan ketika kita berada di satu organisasi kalau menurut saya adalah pertama kesamaan visi, ya, jadi kesamaan visi, kemudian kenyamanan. Nah ini kulturnya begitu ya, apa namanya, pertemanannya begitu, lingkungannya gitu, kondusif nggak nih untuk bikin kita bertumbuh misalnya untuk berproses di sana ya. Dan kalau nanti udah apa namanya, butuh kemandirian finansial, maka ada faktor yang ketiga, yaitu tadi apa namanya, aspek soal kemandirian finansial kita gitu. Nah ini nggak usah malu-malu gitu ya, ini wajar kok ada gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat di Ikigai itu kan ada yang namanya apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita cintai, apa yang membuat kita dibayar, dan misi apa yang ingin kita selesaikan. Jadi memang harus menemukan titik dari semua itu. Nah, kalau di organisasi gitu ya, kita ngerasa udah apa namanya, alasan ini sudah nggak masalah untuk kemudian berpindah ke dalam organisasi atau membuat organisasi yang mungkin visinya lebih jelas, lingkungannya bisa lebih nyaman untuk membuat kita bertumbuh ya, apa namanya, dan kemudian ini membuat kita menjadi lebih semangat gitu, daripada kita bertahan tapi kita tidak mengalami pertumbuhan dan apa namanya, kita tidak merasa punya lagi tujuan yang sama. Jadi dua faktor utama itu menurut saya yang perlu teman-teman pertimbangkan. Nah, yang mana yang lebih utama? Kalau saya, yang lebih utama adalah kesamaan visi tadi. Jadi ini indikatornya. Kalau memang sudah nggak sama, itu udah nggak bisa diperhatikan. Tapi kalau soal lingkungan nih, kalau misalnya organisasinya jadi misalnya kurang nyaman, misalnya tugasnya kebanyakan ya, tapi tetap punya tujuan yang sama, kalau saya nggak apa-apa nih, masih bertahan, insya Allah. Itu saya itu ibaratnya anggap saja kerja-kerja yang ikhlas, dan kemudian kita akan mendapatkan lingkungan yang lebih kondusif di tempat lain, tapi kita mencapai tujuan itu di organisasi tersebut. Karena nggak mudah ya untuk sekedar langsung membuat satu organisasi atau berpindah melakukan organisasi. Khawatirnya malah justru misalnya ada organisasi dengan atau berada dalam organisasi dengan tujuan yang ternyata tidak lebih jelas daripada yang ini. Tapi nggak ada salahnya untuk kemudian berpindah. Sekali lagi, ada dua yang perlu dipertimbangkan kalau menurut saya, kesamaan tujuan dan juga kenyamanan. Karena yang namanya organisasi itu, definisi organisasi itu kan adalah berkumpulnya orang untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi kalau sudah tujuannya udah beda, kalau udah nggak punya visi yang sama, nggak punya misi yang sama, maka ya sudah, berarti ada faktor dari definisi organisasi itu sendiri yang nggak bisa dipenuhi, sehingga teman-teman nggak masalah untuk pindah dan kemudian bertumbuh di tempat lain. Kira-kira itu ya. Jadi sekali lagi, ini keputusan dari yang bertanya, silahkan begitu. Tapi coba pertimbangkan dua hal tersebut. Nah, faktor eksternalnya tadi yang dipertimbangkan, adakah organisasi lain yang punya, katakanlah, yang mampu menampung kemampuan teman-teman, yang membuat teman-teman lebih bertumbuh dan mencapai misi yang ingin teman-teman wujudkan gitu. Nah, ini juga yang ketiga gitu ya. Kalau misalnya ini ada, dua ini tadi sudah tidak terpenuhi, maka nggak masalah, pamit, izin, ingin bertumbuh di tempat lain. Apalagi kalau misalnya nggak ada kontrak dan sebagainya ya, itu silahkan. Tapi kalau ternyata yang tiga ini nggak ada, meskipun dua ini tidak terpenuhi misalnya, tapi tiga ini nggak ada, nah itu entah teman-teman buat sendiri atau ya bertahan dulu di sini dan memperbaiki bahwa sebenarnya tujuan kita itu begini loh. Nah, kita mencapainya kalau bisa dengan seperti ini. Kultur yang ada di sini kalau bisa diperbaiki, jadi berikan saran kepada yang ada di pembuat keputusan. Kalau memang nggak bisa diusahakan, ya udah, bisa buat sendiri. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, ya, mantap. Oke, ternyata jawaban tersebut juga cukup menjawab ya. Nah, kalau dari untuk pertanyaan Nadia Fitri dari Batam yang juga menanyakan tentang lingkungan dan topik bagaimana kalau misalnya perlu ada lingkungan. Oke,
Mungkin lanjut ini untuk mungkin pertanyaan terakhir. Baik. Ini juga merangkum dari 2 pertanyaan ya, dari Widyaningsih dari IPB Bogor dan juga dari Sabrina dari Banjarmasin. Oke, yang pertama di sini, bolehkah pemuda Indonesia sekarang berkontribusi dalam politik Indonesia seperti halnya pemuda yang dahulu mendesak golongan tua, dan bagaimana cara yang tepat pemuda dalam menyampaikan nasihat, kritik ataupun saran kepada pemerintah? Dan dilanjut kepada pertanyaan Sabrina, yaitu masih sedikit relate, yaitu apakah saat ini kemerdekaan mengeluarkan pendapat mengkritik memang sudah terwujud di negara kita? Oke, seperti Oke. itu bagi. Baik. Silakan. Boleh nggak pemuda berkontribusi dalam gerakan politik yang praktis ya, gerakan politik praktis ya? Nggak ada yang nggak bilang nggak boleh kok, nggak ada yang bilang nggak boleh. Undang-undang kita memperbolehkan ya, selagi memang teman-teman punya kapasitas dan kemauan nggak masalah. Cuma memang politik ini diibaratkan begini, kalau saya lihat kondisi politik Indonesia itu diibaratkan air yang keruh lah gitu ya, atau lumpur gitu. Nah, memang dibutuhkan orang-orang yang punya keberanian dan kekuatan, juga pengetahuan, untuk kemudian menjernihkannya bagaikan air keruh yang selalu ditetesi dengan air yang jernih. Tapi sekali lagi, gitu ya, tantangannya itu sangat besar. Gitu, tantangannya sangat besar. Ada banyak yang kemudian berniat menjernihkan, tapi ternyata ikut dalam keruhnya. Gitu. Tapi, nih, kalau teman-teman adalah berlian, kalau teman-teman adalah emas, meskipun tercemplung dalam lumpur yang sekotor apapun, teman-teman akan tetap menjadi emas dan berlian. Nah, artinya kalau memang mau ikut dalam gerakan politik, anak muda mau terjun politik, memang harus punya kekuatan tersendiri, ya, punya kemampuan menjaga idealisme yang luar biasa, karena memang sistemnya dan kondisinya hari ini ada banyak sekali kekeruhan di sana gitu. Tapi kalau misal teman-teman mau, nggak ada yang larang gitu ya. Nah, kalau saya pribadi hari ini memilih untuk berperan tidak melalui hal tersebut gitu ya, memilih berperan lewat diskusi, lewat gerakan sosial gitu ya, karena memang saya merasa bahwa untuk ke arah sana ada banyak yang harus dipersiapkan gitu. Kalau memang teman-teman sudah merasa siap, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Justru memang dibutuhkan para pemuda-pemudi muslim yang punya ghiroh yang luar biasa, punya kemampuan, punya idealisme untuk kemudian memperbaiki situasi hari ini, termasuk lewat jalur politik, nggak masalah ya. Jadi tadi Islam itu syamil wa mutakamil. Jadi Islam itu tidak hanya ada di masjid, tidak hanya di kajian, tidak hanya di mimbar-mimbar, dia juga ada di pasar, dia ada di lapangan bola, dia ada di sekre-sekre teman-teman semua, dia ada di gedung parlemen ya. Jadi niatkan aja karena Allah. Kalau memang mau ikut ke arah sana, ya silakan gitu ya. Gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang soal gerakan atau gabung ke politik tadi. Terus soal kebebasan berpendapat, sebenarnya ini mungkin teman-teman mengkonfirmasi aja sih kayaknya ya, karena kita udah sama-sama tahu lah bagaimana kemudian kondisi kebebasan berpendapat gitu ya. Saya nggak tahu apakah IPB pernah merasakan, tapi kalau di UGM itu kita pernah merasakan sangat sering ya, dimana sudah ada begitu posternya, sudah ada nama pembicaranya, menjelang hari H tidak ada gitu ya, menjelang hari H kok diganti gitu. Khotib yang seharusnya si A misalnya ya, taunya jadi si B karena dapat pesanan-pesanan tertentu. Misalnya yang terbaru itu Ustadz Abdul Somad mengisi yang harusnya mengisi kuliah umum, tapi kemudian karena satu dan lain hal yang ya sepertinya semuanya sudah tahu lah, sudah menjadi rahasia umum gitu ya, tidak jadi gitu kuliah itu dilaksanakan. Ramadan juga begitu ya, bagaimana kemudian
orang-orang yang masuk di kampus itu untuk berbicara harus diseleksi gitu ya. Nah, ini salah satu lambang bagaimana kemudian kemerdekaan berpikir, kemerdekaan menyampaikan pendapat hari ini pun masih menjadi PR besar bagi kita gitu. Tidak hanya di UGM sih, skala nasional pun demikian. Bagaimana orang-orang yang berbeda pendapat dicoba untuk dibunuh karakternya, dicoba untuk dibungkam gitu ya, baik dengan hukum maupun dengan yang lainnya gitu. Bintang Emon misalnya, salah apa dia hanya kemudian melontarkan kritik dengan gaya komedinya, kemudian harus diserang dengan isu menggunakan narkoba oleh para akun robot gitu, yang nampaknya ya bukan dari inisiatif tersendiri begitu ya. Sangat rajin sekali jika kemudian itu adalah inisiatif masing-masing begitu, dan sangat rapi sekali jika itu disebut sebagai inisiatif individu-individu. Jadi memang ada hal yang diatur atau direncanakan ya. Nah, poinnya adalah kita ini semacam ada di dalam kebebasan berekspresi yang semu, karena kita kita tidak dilarang, mulut kita tidak ditutup, tapi ada cara-cara baru untuk menutup pendapat-pendapat itu gitu. Jadi silakan berbicara gitu ya, seakan-akan silakan berbicara, tapi siap-siap diserang buzzer, siap-siap dikenain UU ITE dan sebagainya gitu. Jadi itulah kondisinya hari ini, termasuk juga kebebasan beragama pun nampaknya juga mulai dirasakan, bukan hanya para umat beragama yang kemudian menjadi minoritas, kawan-kawan muslim pun sebagai mayoritas juga banyak sekali mendapatkan hal-hal yang sifatnya tidak menjamin kegiatan beragama, kajian yang dibubarkan misalnya, tablik akbar yang tidak diizinkan misalnya, dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda, atau itu adalah salah satu gambaran bagaimana kebebasan kita hari ini. Tentu memang kita tidak mencita-citakan kebebasan yang kebablasan atau kebebasan yang tidak bertanggung jawab, tidak gitu ya. Tapi kebebasan yang memang punya landasan-landasan, sehingga wacana beradu dengan wacana, ide beradu dengan ide, bukan wacana berakhir penjara dan ide berakhir dengan persekusi. Ya, semoga ada perbaikan ke depan begitu ya. Yang penting adalah kita tetap berani untuk terus menyuarakan tadi sih, keberanian itu jadi modal kita, meskipun memang ada tantangan-tantangan dan rintangan ke depan, tapi insya Allah ya, dengan keberanian kebenaran tetap harus disuarakan, karena yang benar itu benar, yang hak itu adalah hak, dan dia tidak akan pernah bisa bercampur dengan yang batil. Itu aja untuk menjawab pertanyaan dari dua penanya tadi. Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Mas Fatur, yang tadi bagaimana kondisi politik atau mungkin pemerintah sekarang itu bagaikan air keruh, bagaimana kita ketika masuk adalah bisa sebagai berlian yang dia dimanapun tetap menjadi berlian gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa menyikapi terkait kebebasan pendapat ini, yang dimana kita juga bukan bebas tanpa bertanggung jawab gitu ya. Kita pun hanya perlu prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang gitu ya, terutama dalam terkait agama. Oke, terima kasih banyak. Mungkin diskusinya kita cukupkan untuk kali ini ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Fatur atas penyampaiannya dan juga diskusinya. Oke, selanjutnya mungkin untuk sesi terakhir kita akan ada sedikit orasi singkat ya, dan juga ini sekaligus penutupan ya, sekaligus closing statement dari Bang Fatur ya, untuk kembali membangkitkan giroh kita untuk bisa mengisi kemerdekaan ini, dan juga memperingatkan bagaimana peristiwa hijrahnya Rasul dahulu gitu, agar kita bisa benar-benar berkontribusi gitu ya, agar bisa berkontribusi dengan bangkitnya semangat kita. Oke, mungkin dipersilakan Bang Fatur. Ya, baik teman-teman, mungkin lebih ke ke closing statement kali ya, untuk kemudian mengakhiri pertemuan virtual kita pada hari ini.
Saya fokus pada poin soal kebersamaan, soal persatuan gitu ya. Hari ini kalau teman-teman yang udah baca buku Perubahan Beri Perubahan mungkin udah pernah membacanya apa yang ingin saya sampaikan. Kondisi hari ini begitu memprihatinkan ya. Kita terancam kehilangan sebuah elemen penting yang menjadi pondasi berdirinya negara ini. Ya, anak bangsa yang dulunya mengusung semangat persatuan melalui Sumpah Pemuda, kini rasanya harus kembali menemukan semangat itu. Pasalnya kondisi kita saat ini layaknya daun-daun yang berhamburan. Ya, sebagaimana sajak doa Iqbal yang dikutip oleh penulis buku dari Gerakan ke Negara. Walaupun satu keluarga kami tak saling mengenal, himpunlah daun-daun yang berhamburan ini. Hidupkan lagi ajaran saling mencintai, ajari lagi kami berkhidmat seperti dulu. Sebuah kesaksian pada kondisi zamannya di mana tidak ada kekuatan lagi untuk menghimpun daun-daun ini dan menatanya seperti ketika ia masih ada di pohonnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Sohoki pun telah mengatakan, kita kehilangan harta yang paling berharga, yaitu persatuan bangsa. Itulah kondisi bangsa kita hari ini. Kita terancam dengan kondisi perpecahan yang hanya karena perbedaan yang gak terlalu mendasar. Padahal saya yakin ada banyak orang hebat di negara ini. Ya, kita sering melihat berita, ada juara olimpiade, ada atlet yang berprestasi di kancah internasional, gitu ya. Ada Kori yang juara di internasional, ada penemu, ada peneliti yang mampu ya menemukan karya-karya yang bisa digunakan dan diperkenalkan untuk dunia. Namun sayangnya kita bagaikan lidi yang terlepas dari ikatannya, padahal ikatan itulah yang membuat lidi ini mampu menyapu debu ataupun membersihkan kotoran. Banyak potensi tersimpan dari individu di dalam individu. Sayangnya potensi-potensi itu berserakan dan tak terhimpun dalam satu semangat yang sama. Maka PR kita hari ini kawan-kawan semua dari seluruh penjuru Indonesia, ada yang dari Jawa, dari Sulawesi tadi, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua misalnya, ya, kawan-kawan yang hadir di sini mari kita usung satu semangat yang sama, yaitu apa? Semangat untuk memperbaiki bangsa Indonesia, semangat untuk merawat bangsa ini. Ya. Cara kita mensyukuri Allah telah lahirkan kita di sini adalah dengan merawat bangsa ini, dengan menjawab panggilan yang telah bangsa ini hadirkan, yaitu solusi-solusi dari berbagai persoalannya. Saya cinta sama Indonesia bukan karena Indonesia udah sempurna. Saya cinta Indonesia karena memang begitulah seharusnya. Hubbul waton minal iman. Jadi bagian dari kita meneguhkan iman kita adalah dengan mencintai negara ini, dan cara kita mencintainya adalah dengan menjawab panggilannya. Kita cinta dengan Indonesia bukan karena Indonesia sempurna. Kita cinta dengan Indonesia justru karena dia menyimpan banyak permasalahan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil peran untuk sejarah yang membuat perubahan-perubahan kecil. Dan hal itu nggak akan pernah bisa dimulai kalau kita nggak merubah diri kita sendiri. Tadi kita nggak bisa membangun, kita tidak bisa membangun sesuatu yang besar kalau bangun tidur aja masih sulit. Kita tidak bisa membuat satu hal yang besar atau merubah satu hal yang besar kalau merubah diri saja masih sulit. Jadi kawan-kawan semua, di kesempatan kali ini saya berterima kasih sudah bisa sharing sama teman-teman, refleksi kemerdekaan, refleksi tahun baru Hijriah di bulan Muharram ini adalah refleksi bagi diri kita untuk memperbaiki apa yang kurang dari diri kita dan menumbuhkan semangat persatuan dan juga semangat untuk menjawab panggilan bangsa ini dengan karya dan gagasan, bukan dengan nyinyiran ataupun hujatan-hujatan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika secara individu kita sudah menjadi kuat,
kekuatan yang ditimbulkan dengan kebersamaan menjadi lebih besar dan menghasilkan sinergi yang lebih besar. Insya Allah kebersamaan inilah yang nantinya akan menghasilkan kemajuan. Jadi tetap semangat dan tetap berada dalam satu kerja yang sama, atau bahasa kajiannya itu adalah amal jama'i. Ya, kesadaran kita untuk mengambil peran yang berbeda-beda dalam satu naungan atau semangat yang sama. Gitu. Ada yang jadi atapnya, ada yang jadi, kita ibaratkan sebuah bangunan begitu ya, ada yang jadi atapnya, ada yang jadi dindingnya. Gak semua bisa jadi atap, gak semua bisa jadi dinding. Tapi tanpa butiran pasir, tanpa butiran kerikil, gak akan terjadi satu bangunan yang megah itu. Maka dari itu kawan-kawan, ambillah peran dan gak usah banyak baperan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi sudah di closing statement. Oke, mungkin kita bisa coba untuk takbir virtual ya. Silahkan di komen gitu ya. Atau ini deh, nggak usah di komen. Kita langsung open mic aja ya. Kita coba bareng-bareng open mic untuk takbir virtual gitu ya. Oke, siap-siap semuanya untuk diaktifkan mute-nya, aktifkan speaker-nya. Di hitungan ketiga kita akan takbir bersama. Oke, 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara, dan mungkin ini adalah untuk materi yang terakhir ya. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak hal baru gitu ya, dari tadi Ustaz Salahuddin yang menyampaikan tentang hikmah dari sejarah dahulu gitu ya. Ada yang mendapatkan 3 poin gitu ya. 3 poin yaitu sederhana, mandiri, dan ukhuwah gitu, dan juga disisipkan dengan bagaimana kita bisa menuntut ilmu lebih baik gitu ya, Iqra, dan juga dilanjutkan dengan bagaimana peran pemuda yang bisa kita ambil gitu ya, jadi untuk mengisi kemerdekaan ini dari Bang Fatur. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin akan ada pemberian terima kasih dari panitia kepada Bang Fatur yang karena telah menyempatkan waktunya di sini ya. Mungkin pada panitia dipersilakan untuk ditampilkan. Terima kasih, dan juga ini akan telah bersama dengan sertifikatnya gitu ya, akan kami kirim secara online kepada Bang Fatur langsung gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Fatur. Saya lupa, ada yang mau disampaikan dikit, boleh nggak ya? Oh iya, boleh. Maaf, ada yang kelewatan. Saya mau share screen bentar. Saya mau ngajak teman-teman sebenarnya, karena ini programnya akan segera berakhir. Tadi saya lupa banget pas bahas pendidikan. Saya jadi keinget bahwa ya hari ini kita punya kondisi pendidikan yang memaksa guru dan siswa harus belajar dari jarak jauh, sehingga internet jadi kebutuhan primer. Nah sayangnya kawan-kawan semua, ya cepat aja, 55,6% survei KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia, 55,6% mengeluhkan susah untuk internet. Kenapa? Karena kebutuhan yang desakan kebutuhan sehari-hari, pendapatan menurun, ya kuota internet jadi beban tersendiri. Ya, 2,8 juta pekerja terdampak COVID. 63% mengadakan guru itu belajar lewat HP dan internet. Jadi mau nggak mau internet ini menjadi satu beban tersendiri untuk mengadakan atau menjamin berlangsungnya pendidikan kita hari ini. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua ya, ini aja langsung di sini. Nah, untuk ikut berdonasi untuk memenuhi kebutuhan internet guru honorer dan siswa yang membutuhkan, di sini raihcita.id/beasiswa atau kitabisa.com raihcita bantu belajar mengajar gitu. Atau teman-teman bisa nggak ada QR code-nya, atau teman-teman bisa akses aja di raihcita.id di sini /beasiswa. Semoga bisa
jadi ladang kebaikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Itu aja. Sorry banget harus ngambil waktunya lagi. Makasih. Assalamualaikum. Si bro, maaf ya. Ini. Oke, iya, nggak apa-apa bang, mantap gitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Oke, langsung saja. Mungkin untuk terakhir kita bakal ada sesi foto terlebih dahulu. Belum mungkin ada yang sudah sampai pada zuhur ya, sudah waktu zuhur. Oke, silakan teman-teman untuk langsung diaktifkan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Dan satu, dua, tiga. Oke, panitia apakah sudah? Sudah ya, Mas Vino? Oke, sudah. Alhamdulillah. Insya Allah sudah didokumentasikan dan mungkin nanti silakan dilihat press release-nya di akun Pustaka Al-Huriyah, baik di IG ataupun di lainnya. Oke, gitu aja kita cukupkan. Mungkin Anda juga sebagai moderator mungkin izin pamit diri, dan karena kita sudah menyelesaikan dua materi kita yang sungguh sangat luar biasa, semoga ini bisa kita ambil ya, kita ambil dan kita resapi sampai ke dalam hati kita dan juga tangan-tangan kita gitu ya, lagi-lagi. Karena hanya sia-sia ketika kita hanya mendengar, namun itu hanya menjadi motivasi yang hanya motivasi sampai 1 jam ke depan doang gitu. Kita semangat gitu, atau mungkin paling lama 1 hari 2 hari gitu. Terus setelahnya kita kayak nggak pernah ngerasa pernah ikut kajian ini gitu ya. Karena itu mari kita konkretkan semangat kita sebagai suatu karya gitu ya, sebagai suatu karya dan gagasan untuk mengisi kemerdekaan ini. Terakhir saya akan mengutip kata-kata dari Syekh Said Hasan Al-Banna, yaitu dari sekian banyak manusia, bermiliar manusia yang ada di bumi ini, hanya sedikit dari mereka yang sadar. Dan dari sedikit yang sadar itu, hanya sedikit dari mereka yang berislam. Dan dari sedikit orang yang Islam itu, hanya sedikit dari mereka yang ingin berdakwah. Dan dari sedikit orang-orang yang berdakwah tersebut, hanya sedikit dari mereka yang bersabar. Dan dari sedikit orang-orang yang bersabar tersebut, hanya sedikit lagi yang berjuang. Dan dari sedikit orang-orang yang berjuang tersebut, hanya sedikit dari mereka yang bertahan hingga akhirnya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, di mana kita? Apakah kita hanya orang Islam yang tidak berdakwah? Ataukah kita termasuk orang yang berdakwah namun tidak bersabar? Atau kita termasuk orang yang bersabar namun tidak berjuang? Dan atau mungkin kita sudah berjuang namun kita berhenti di tengah-tengahnya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang Islam yang terus menjadi dai, yang terus kita mengibarkan haji Islam di bumi ini hingga akhir hayat kita nanti. Oke, sekian, saya Ahmad Syauqi sebagai moderator, dan saya pamit izin diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya teman-teman semua. Iya bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah bang. Nah, oke, jazakallah Bang Ahmad Syauqi untuk tadi moderatornya, dan selanjutnya langsung pemberian sertifikat untuk Bang Syauqi karena telah meluangkan waktunya hari ini. Untuk teman-teman apa dari Zoom dulu ya, karena setelah ini akan ada kuis yang berhadiah menarik buat teman-teman sekalian.
Oke, untuk panitia silakan disiapkan sertifikatnya. Nah, ini Bang, sertifikat untuk Bang Ahmad Syauqi karena telah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih Bang Syauqi, tadi luar biasa. Mohon diterima ya Bang sertifikatnya. Siap. Kita terima ya. Terima kasih banyak panitia. Ya, Jazakumullah ya, khair. terima kasih Bang. Jazakallah khair. Oke, selanjutnya akan ada doa penutup dari Bang Rizky, Bang Hayat. Untuk Bang Hayat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gunakan kajian pada hari ini adalah kita berdoa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع ذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الشكورا اللهم اجعلنا من أهل الصبورا اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا مجيب السائلين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا ممن اخطاف ونحذر وأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini sudah masuk waktu Zoom juga. Bentar.
Untuk selanjutnya mungkin karena waktu sudah mendekati waktu zuhur, untuk sesi kuis mungkin ditiadakan. Mohon maaf teman-teman. Mungkin ada info-info terakhir bagi yang mau ikut, bagi yang ingin ikut kajian dan tertarik untuk selanjutnya kajian ada apa aja nih di Pusaka. Nah ini di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 akan ada kajian dengan tema ilmu patologi dalam sakit Islam. Dan bisa dicatat ya, nanti dokumentasinya bakal ada di IG Pusaka, Pusaka Al-Huria IPB, bisa dicek sendiri, dan juga videonya ada di YouTube Masjid Al-Huria IPB bagi teman-teman yang ingin menonton ulang. Dan ini untuk posternya bisa dilihat sendiri. Nah, ada info tambahan sedikit teman-teman. Jadi dalam rangka menyambut kemerdekaan RI ke-75, Lembaga Dakwah se-IPB ex UKM Kerohanian IPB ex ACT, yaitu Aksi Cepat Tanggap, membuka peluang donasi bagi kita semua yang akan disalurkan untuk saudara kita yang berada di Masamba. Jadi untuk yang ingin berdonasi silahkan di